kualitas manusia diukur dari keputusan hidupnya. Betul? Mau belok kiri apa belok kanan? Mau nerobos lampu merah apa diam? Mau motor naik trotoar apa enggak? Mau manipulasi pajak usaha apa enggak? Kan begitu. Hidup kita kualitasnya ditentukan oleh keputusan itu. Akumulasi keputusan kita, itulah karakter kita. Tiap hari ngasih keputusan salah, itulah kita. Tiap hari ngasih keputusan yang kualitas, itulah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, Miss Putri akan membahas yang ada pada chapter 6 yang berjudul We Have Been to the Orphan Home, We Went There Last Sunday. Yang artinya, kita telah pergi ke panti asuhan, kita pergi ke sana minggu lalu. Pada chapter ini, nanti kita akan mempelajari to communicate past happening which is related to the present moment. Kita akan mempelajari kejadian yang telah terjadi di masa lampau, yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. In order yang bertujuan untuk yang pertama, to share the information with others, untuk membagikan informasi dengan orang lain. Yang kedua, to report the past happening to others, yaitu untuk melaporkan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau kepada orang lain. Dan yang terakhir, to give an explanation, untuk memberikan penjelasan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu present perfect tense. Nah, present perfect tense yaitu diambil dari kata present yang artinya saat ini. Untuk perfect yaitu kejadian yang sudah selesai terjadi. Sehingga jika diartikan present perfect tense yaitu tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah selesai di masa lampau, namun masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Biasanya digunakan untuk menyatakan pernah atau sudah terjadi terhadap suatu hal atau pekerjaan. Jadi maksud dari present perfect tense di sini yaitu kita menceritakan kembali kejadian yang sudah selesai dikerjakan di masa lampau. Misalnya kegiatan itu sudah selesai 1 bulan yang lalu, namun masih ada hubungannya pada masa sekarang. Misalnya saya punya kalimat, dia laki-laki telah membangun rumah untuk keluarganya. He has built home for his family. Nah, di sini kan membangun rumahnya itu kan sudah dikerjakan di masa lampau ya. Sudah selesai dikerjakan di masa lampau. Namun dampaknya masih ada hubungannya dengan masa sekarang, yaitu keluarganya bisa menempati rumah tersebut. Maksudnya seperti itu ya untuk pengertian dari present perfect tense. Sedangkan untuk rumus dari present perfect tense, kalian di sini kuncinya menggunakan have atau has ditambahkan dengan verb 3. Untuk have digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan has untuk subjek she, he, dan it. Ada 3 rumus, yaitu pada rumus positif, negatif, dan interrogatif. Seperti berikut ini. Sedangkan untuk time signal atau waktu penanda yang biasanya digunakan pada present perfect tense yaitu yet, yang artinya belum, already, sudah, just, baru saja, ever, pernah, never, tidak pernah. Sedangkan untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang belum selesai, kalian bisa menggunakan time signal since, yang artinya sejak. Digunakan untuk menunjukkan pertama kali kejadian dimulai. Sedangkan yang kedua, kalian bisa menggunakan for, yang artinya selama, digunakan untuk menunjukkan masa lalu sampai dengan sekarang. Baiklah, kita langsung saja mempelajari yang ada di halaman 106 pada lembar Observing and Asking Question. We will learn to communicate event or state in the past related to the present moment.
Kita akan belajar untuk mengkomunikasikan kejadian di masa lampau yang masih ada hubungannya dengan masa sekarang. We will play the roles of the speakers in a conversation. Kita akan bermain peran pada percakapan berikut ini. Percakapannya ada di halaman 109 ya. Yang pertama di situ Edo berkata, "Dayu, I really enjoyed our visit to the orphan home last week. It was really a good idea to celebrate your birthday there." Dayu, aku sangat menikmati kunjungan kita ke panti asuhan minggu lalu. Itu merupakan ide yang bagus untuk merayakan ulang tahunmu di sana. Kemudian Dayu berkata, "Hi Edo, yes, it was really fun. We all had a good time with the orphan there. They were very happy too. You know what? I have visited the orphanage 5 times so far." Hai Edo, ya itu sangat menyenangkan. Kita semua menikmati waktu di panti asuhan. Mereka juga sangat senang. Apakah kamu tahu? Aku telah mengunjungi panti asuhan sebanyak 5 kali. Nah, kalian perhatikan ya, di situ ada kata yang dicetak tebal, yaitu pada kata I have visited. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang menunjukkan present perfect tense, di mana di situ I merupakan subjek, kemudian diikuti dengan have, kemudian diikuti oleh verb 3 yaitu visited, yang artinya aku telah mengunjungi. Nah, itu merupakan aktivitas yang sudah dilakukan, yang sudah selesai dilakukan di masa lampau ya. Namun masih ada hubungannya dengan saat ini. Oke, kita lanjut untuk dialog Siti. Dia berkata, "Wow, no wonder. You and the kids seem to know each other very well. Wow, tidak mengherankan, kamu dan anak-anak terlihat mengenali dengan baik satu sama lain." Kemudian Dayu berkata, "Not really." Tidak juga. "Although I have been there 3 times, meskipun aku telah ke sana 5 kali, I haven't met each one of them quite closely." Aku belum pernah menemui satu di antara mereka dengan dekat. I have met Riri 3 times. Aku telah bertemu Riri 3 kali. But I haven't had the chance to talk to her personally. Tetapi aku belum pernah berkesempatan untuk berbicara personal dengan dia. Berbicara secara pribadi, maksudnya seperti itu ya. She has been very busy lately. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Untuk kata yang dicetak tebal yang pertama yaitu pada kata I have been. I have been there 5 times. Aku telah ke sana 5 kali. Nah, di sini ditambahkan dengan been ya, karena diikuti dengan kata keterangan, yaitu ke sana 5 kali, there 5 times. Jadi kalian tambahkan dengan kata been setelah have. Kemudian kata berikutnya yaitu I haven't met. Nah, untuk kalimat yang kedua ini merupakan kalimat negatif ya. Aku belum pernah bertemu. Met di sini merupakan verb ketiga dari kata meet yang artinya bertemu. Kemudian kata berikutnya ada I have met Riri 3 times. Nah, ini merupakan kalimat positif. I sebagai subjek diikuti dengan have, kemudian diikuti dengan verb 3 yaitu pada kata met. Berikutnya pada kata I haven't had a chance to talk. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara. Nah, di sini merupakan kalimat negatif ya. I haven't, I have not. Had ini merupakan verb ketiga dari kata have yang artinya memiliki. Untuk kata berikutnya yaitu she has been very busy lately. Nah, has been di sini juga diikuti dengan kata sifat atau adjektif ya, yaitu pada kata busy, sehingga ditambahkan dengan been. Nah, di sini karena subjeknya she, maka diikuti dengan has. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Oke, lanjut untuk dialog berikutnya yaitu pada Lina.
I have never been to an orphanage even once. Aku tidak pernah ke panti asuhan meskipun sekali. Pada kalimat Lina ini juga ditambahkan dengan been karena diikuti dengan kata keterangan. Dan untuk dialog Edo, di situ dia mengatakan, "Why don't we plan to visit to the orphanage again during the Creativity Week next month?" Mengapa kita tidak berencana untuk mengunjungi panti asuhan selama minggu kreatif bulan depan? Our class has never had a program for children in a orphan home. Kelas kita tidak pernah memiliki program untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Di sini ada kalimat yang dicetak tebal yaitu pada kata has dan had ya. Nah, di sini diikuti dengan has karena subjeknya adalah our class. Kemudian diikuti dengan had, ini merupakan verb ketiga dari kata have yang artinya memiliki atau mempunyai. Lanjut untuk dialog berikutnya yang ada di halaman 110. I agree 100% with Edo. Aku setuju 100% dengan Edo. We can make a useful activity with them. Kita dapat membuat aktivitas yang berguna untuk mereka. We chip in to buy snack and drink to eat together with the kids. Kita mengumpulkan untuk membeli snack dan minuman untuk kita makan bersama-sama dengan anak-anak. That will be great. Itu ide yang bagus. I can't wait. Aku tidak sabar. My sister has just been to an orphanage too. Saudara perempuanku juga telah pergi ke panti asuhan. Last week, her class went to the orphan home on Jalan Patimura to bring them some new books for the library. Minggu lalu, kelasnya pergi ke panti asuhan di Jalan Patimura membawa beberapa buku baru untuk perpustakaan. My sister has come there twice to teach the young children to read and write. Saudara perempuanku telah datang ke sana 2 kali untuk mengajari anak-anak belajar membaca dan menulis. Untuk kata yang dicetak tebal yang pertama di situ ada kata has dan been ya. Nah, di sini kalimatnya my sister has just been to an orphanage. Nah, di sini diikuti dengan has karena subjeknya yaitu my sister, dia perempuan ya. Kemudian diikuti dengan been karena di sini bukan kata kerja yaitu kata keterangan, diikuti dengan kata keterangan yaitu to an orphanage, ke panti asuhan. Sedangkan untuk kalimat yang kedua di situ my sister has come there twice. Nah, ini merupakan kalimat present perfect juga, diikuti dengan has karena subjeknya yaitu my sister, kemudian diikuti dengan come. Merupakan bentuk ketiga dari kata come ya, yang artinya datang. What a brilliant idea! I have an idea now. Why don't we teach them an English song? Itu ide yang hebat. Aku sekarang punya ide. Mengapa kita tidak mengajari mereka bernyanyi bahasa Inggris? We can teach them to sing the song first and then ask them to sing together with us. Kita bisa mengajari mereka untuk menyanyikan lagu bahasa Inggris, kemudian meminta mereka untuk bernyanyi bersama kita. Edo will play the guitar for us. Edo akan memainkan gitar untuk kita. Or we can also read them a short story in English. Atau kita juga bisa membacakan mereka cerita pendek dalam bahasa Inggris. Good ideas, but it's time to class now. Itu ide yang bagus, tetapi sekarang waktunya kita masuk kelas. Let's talk about it more seriously soon, because we need to meet the head of the orphan for permission at least 1 month before the visit. Mari kita bicarakan lebih serius karena kita membutuhkan untuk bertemu dengan kepala panti asuhan untuk meminta izin setidaknya 1 bulan sebelum kita mengunjungi.